Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memiliki Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmat untuk alam semesta, dan ia merupakan penyelamat dengan izin Allah bagi siapa yang beriman kepadanya dari kalangan muwahhidin, dan ia merupakan imamnya orang-orang yang bertakwa, dan ia merupakan hujjah atas seluruh makhluknya, dan ia sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kelak di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam pada masa fatrah, pada masa fatrah dari para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala dengannya bimbing manusia kepada jalan yang paling lurus, kepada jalan yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba untuk mentaatinya, memuliakannya, dan menegakkan hak-haknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berkata, atau sebagian ulama berkata, ini merupakan kekhususan dari yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada di dalam Al-Quran dan yang lainnya salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab, dan ini merupakan kekhususan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Ayat yang mulia ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kaum mukminin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abi Al-Aliyah, dia berkata, dari asar Abi Al-Aliyah, beliau berkata, salatullahi thana'uhu alaihi indal mala'il a'la wa salatu al-malaikati ad-du'a. Arti dari salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian-pujian Allah, sanjungan-sanjungan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Adapun salawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah ad-du'a, yakni berdoa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, al-maqsudu min al-ayati anna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bimanzilati abdihi wa nabiyyihi indahu fil mala'il a'la. Maksud dari ayat ini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada para hambanya tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kedudukan hambanya dan nabinya di sisinya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan para malaikatnya, bi annahu yusni alaihi indal malaikatil muqarrabin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal malaikata tusalli alaihi, dan ayat yang mulia ini juga menghabarkan bahwa para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara ta'ala ahlal alamis sufli bis salati wat taslimi alaihi. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluk Allah, alam semesta yang ada di bawah, untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyajtami'a as-sana'u alaihi min ahlil alamainil uluwi was-sufli fi jami'an, agar pujian terkumpul dari dua alam, alam yang berada di atas dan alam yang ada di bawah. Ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim sahabat tausiah yang Allah muliakan, kita akan bahas tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semoga kita semangat untuk senantiasa lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya
dari hadis Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat wa hatta anhu 10 khati'at." Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas salawatnya 10 kali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan 10 dosanya, 10 kesalahan-kesalahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dalam musnadnya, ya. Dan para pentahqiq hadis ini mengatakan hadis ini sahih. Ini hadis yang pertama. Ini siapapun di antara kita yang mengucapkan salawat 1 kali untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan balasan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 10 salawat. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa, menghapuskan khati'ah. Maka sungguh, ya, sangat merugi kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Artinya, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai kuburku sebagai tempat perayaan Id. Wa sallu alayya, dan ucapkanlah salawat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis yang mulia ini, ya, dan tentunya hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya. Di hadis ini kita menjumpai, ya, beberapa hukum, beberapa keterangan dan nasihat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pertama, tidak boleh kita jadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Kuburan itu sepi, ya. Kuburan itu tidak ada bacaan Al-Quran, ya. Tempatnya orang bilang angker, ya. Oleh karena itu, rumah kita jangan seperti kuburan. Artinya apa? Artinya penuhilah rumah-rumah kita dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah, yang mana Rasulullah SAW menghabarkan pada kita bahwa orang yang membaca surat Al-Baqarah di dalam rumahnya, syaitan lari dari rumahnya, supaya rumah kita tidak angker. Kemudian ada larangan menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat perayaan, ya, apalagi kuburan yang lainnya, ya. Dan berikutnya ada perintah dari Nabi Muhammad SAW agar kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, Rasul menginformasikan kepada kita, dimanapun kita berada, ketika kita bersolawat untuknya, pasti nyampe
Rasulullah SAW berkata, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawat kalian yang kalian ucapkan dimanapun kalian berada itu sampai kepadaku. Ini hadis yang kedua, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, ya, salawat kita sampai kepada orang yang kita cintai, manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita berada, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Kita di Indonesia dan kita berada di sini, ya, salawat kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketiga yang akan saya bacakan tentang keutamaan salawat untuk Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, di mana beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, wahai Rasulullah, "inni uksiru salata alaika," sesungguhnya aku banyak mengucapkan salawat kepada engkau. "Fakam aj'alu laka min salati," maka berapakah yang aku jadikan untukmu dari salawatku? Faqal, Rasulullah SAW menjawab, "Ma syi'ta," terserah engkau. Qultu, maka aku berkata, "Ar-rubu'," seperempat wahai Rasulullah. Qal, Rasulullah SAW berkata, "Ma syi'ta fa in zidta fahuwa khairun lak," terserah engkau, tapi kalau kau tambah itu lebih baik buatmu. Qultu, aku pun berkata lagi, "An-nisf," setengahnya wahai Rasul. Qal, Rasulullah SAW berkata, "Ma syi'ta fa in zidta fahuwa khairun lak," terserah engkau, tapi kalau kau tambah itu lebih baik buat engkau. Kemudian beliau berkata lagi, "Fasulusain," 2/3-nya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma syi'ta fa in zidta fahuwa khairul lak," terserah engkau, tapi kalau kau tambah itu lebih baik untukmu. Qultu, aku berkata, "Aj'alu laka salati kullaha," aku jadikan doaku semuanya salawat, ya, aku jadikan semuanya salawat untukmu. Qal, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tukfahammak wa yughfaru laka dzambuk." Kalau begitu, niscaya keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Subhanallah. Ini keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bahwa orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia inginkan. Hajatnya, keinginannya, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala banyak keinginan, banyak kebutuhan, dan kita kadang melakukan perbuatan maksiat dan sering melakukannya dan sering melakukan kelalaian. Kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kelalaian-kelalaian kita. Maka di antaranya adalah jangan jauh-jauh dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahkan lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari kitab Jala'ul Afham fi Fadlis Salati ala Khairil Anam, ya, yang dinukil dari halaman ke-76. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, "Su'ila syekhuna,"
yang dimaksud syekhuna di sini adalah Syekhul Islam. Syekh kami telah ditanya rahimahullah an tafsiri hadzal hadis, tentang syarah atau penjelasan dari hadis ini. Faqal, beliau rahimahullah menjawab, kana li Ubay ibni Ka'ab du'aun yad'u bihi li nafsi. Ubay bin Ka'ab memiliki doa yang dengannya dia berdoa untuk dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal yaj'alu lahu minhu rubu'ahu salatan alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ia jadikan seperempatnya itu salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqal, Nabi Muhammad SAW menjawab, in zitta fahuwa khairun lak, kalau kau tambah itu lebih baik untukmu. Faqal, dan beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, anisf, kalau begitu setengah, ditambah setengah. Kemudian Nabi SAW berkata, kalau kau tambah itu lebih baik untukmu. Sampai Nabi SAW berkata, in zitta fahuwa khairun lak, ya, kalau kau tambah, terus tambah, itu lebih baik untukmu. Artinya memperbanyak sholawat ini bagus, ya. Kemudian sampai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, aj'alu laka sholati kullaha, aku jadikan semuanya sholawat untukmu, ya. Ai aj'alu du'ai kullahu sholatan alaik, aku jadikan doa-doaku semuanya sholawat untukmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, idzan tukfahammak wa yukfaru laka dzambak, kalau begitu, yakni seandainya demikian, keinginanmu akan terpenuhi dan dosa-dosamu akan diampuni. Kemudian Syekhul Islam berkata, li'anna man shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi biha ashran, karena orang yang mengucapkan satu kali salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kali. Wa man sallallahu alaihi, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala membalas solawatnya, Allah bersolawat kepada orang tersebut yang mengucapkan solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dicukupi oleh Allah. Allah jamin. Ini subhanallah, fikih dan pengetahuan yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang diambil dari hadis Ubay bin Ka'ab tadi, ya. Orang yang bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas berapa? 10 kali. Yang balas langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah bersolawat dan 10 itu kepada hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, pasti dicukupi. Oleh karena itu, kalau kita mengucapkan solawat, hendaknya kita ucapkan dengan niat ikhlas, ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengumpulkan kita dengan beliau, mempertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun kita tahu siapalah kita ini, ya, hamba-hamba Allah yang du'afa, yang dhaif, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan tinggalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali dalam perkataan Syekhul Islam, wa man sallallahu alaihi kafahu hammah wa ghafara lahu dzambah. Barang siapa yang bersolawat, ya, yang Allah bersolawat kepadanya, maka Allah cukupi dia, cukupi kebutuhannya. Wa ghafara lahu dzamba, dan Allah ampuni dosanya. Hadza makna kalamihi rahimahullah. Ini adalah makna dari perkataan beliau rahimahullah, sebagaimana dalam tadi kitab Jala'ul Afham fi fadli as-salati ala khairi al-anam. Berikutnya yang akan kita bahas dalam pertemuan kita adalah tentang fawaid as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa faedah-faedah yang akan didapat ya dari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi keutamaan, ya sekarang kita membahas faedah-faedahnya. Ya, mudah-mudahan dengan mengetahui faedah-faedah ini kita akan semakin semangat ya bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita akan sebutkan 6 faedah dari faedah bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ya adalah imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Bersolawat merupakan pengamalan dari perintah Nabi Muhammad dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Tadi di surat Al-Ahzab ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, ketika seseorang bersolawat berarti dia melaksanakan perintah ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, di antara faedah dari faedah bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaih, wa in ikhtalafatis sholatani fa sholatuna alaihi du'a wa su'al wa sholatullahi ta'ala alaihi thana wa tashrif. Muwafaqah itu artinya mendapatkan keselarasan, ya, berkesesuaian dengan solawatnya Allah, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bersolawat, maka kita pun bersolawat. Tadi dalam surah Al-Ahzab Allah informasikan pada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat. Nah, ketika hamba bersolawat, maka dia telah yakni melakukan muwafaqah. Ya. Ini. Dan solawat Allah dengan solawat kita maknanya berbeda tentunya. Ya. Solawat kita adalah berupa maknanya doa dan permintaan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, doa, ya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah kasih kasih yakni pujian dan ampunan, ya. Ini makna solawat kita, ya, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun solawat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tadi sudah dijelaskan, thana, yakni pujian, thana, dan berupa tashrif, yakni kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini sangat penting sekali, ya. Yang ketiga, annaha tarfa'ud darajat wa tukaffiru as-sayyi'at kama waradat bidzalikal ahaditsus sabiqah. Faedah yang ketiga adalah bahwa solawat itu bisa mengangkat derajat. Ini derajat. Di sini sebutkan ad-darajat. Jadi derajatnya tinggi dan banyak. Ya. Selain itu bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa, sebagaimana telah dijelaskan dan telah datang penjelasannya dalam hadis-hadis yang lalu yang sudah dibacakan tadi. Ini yang ketiga, ya.
Oleh karena itu jangan sampai kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, ya, annahu yurja ijabatu du'ais sa'ili idza khatama biha. Ya. Sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan dikabulkannya doa dari orang yang berdoa ketika menutup doanya dengan sholawat, ya. Jadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabiha yas'adud du'a ila rabbil alamin. Dengan sholawat maka doa itu naik kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi pentingnya sholawat. Kita buka doa kita dengan sholawat dan kita akhiri doa kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau doa kita ingin diangkat, ya, kalau doa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dikabulkan, maka bersolawatlah. Rawad Dailami fi Musnadil Firdaus min hadithi Anas. Ya, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari hadis Anas, ya, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan, derajatnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seluruh doa itu terhijab. Apa arti terhijab itu? Arti terhijab itu terhalangi, ya, terhalangi. Hatta yusalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita berdoa maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya doa kita tidak terhalang, tidak mahjub, ya. Jadi kalau orang berdoa tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang ini terburu-buru dan doanya mahjub, ya, maka ingat-ingat ini. Kemudian yang kelima, ya, faedah dari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah annaha sababun likifayatil abdi ma'ahammah, ya. Yang kelima ini penting sekali, bahwa solawat itu merupakan sebab seorang hamba mendapatkan kecukupan dari apa yang dia inginkan, dari apa yang dia cita-citakan, ya. Jadi kalau ada di antara kita, ya, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu dan dimudahkan, ya, mengharapkan agar dimudahkan dan Allah cukupi, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Nanti kita akan lihat bagaimana solawat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita perbanyak baca, ya, di hari-hari kita, terutama di hari Jumat, ya. Di dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang telah lalu, ya, ketika beliau radhiyallahu an berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku akan menjadikan untukku semuanya solawat kepada engkau, ya, maka Nabi SAW berkata, idzan tukfahammak wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu keinginanmu akan terpenuhi dan dosa-dosamu akan diampuni, ya. Wa minal qasas fi hadzal bab wa hiya katsirah, di antara kisah dalam bab ini, ya, dan tentunya ini sangat banyak tapi di sini disebutkan satu, anna ahadal ikhwan kana yu'ani min mushkilatin katsiratin ma'a zumalaihi. Ada salah satu ikhwah, ya, dia memiliki muskilah, banyak masalah bersama kawan-kawannya. Wa fi baitihi hamala humuman wa ghumuman. Nah, di rumahnya dia punya masalah yang memberatkan dia, ya, masalah yang menyusahkannya, humum wa ghumum, kesedihan, kesusahan, ya, kesempitan, ya, terasa, ya.
Fadulla 'alal iktsari minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam falazama dzalik. Kemudian ada yang menunjukinya untuk memperbanyak bersolawat, agar memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia dikasih informasi tersebut, dia memulazamahi, artinya melakukannya terus menerus, ya, tidak lepas dari solawat. Fatabaddalat haluhu ila afrahin wa masarratin fi waqtin qalil, maka keadaannya langsung berubah, ya, dari susah menjadi gampang urusannya, ya, dari kesedihan kepada afrah, kebahagiaan, ya, masarrat, itu dalam waktu yang sangat singkat, fi waqtin qalil. Oleh karena itu, ya, ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh tentang orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perbanyak solawat, ya, perbanyaklah solawat, ya, apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa wabah, masa-masa musibah, ya. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara zikir kita adalah perbanyak solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Dan kita pun menyaksikan, ya, kalau orang itu sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, wajahnya berseri-seri, hidupnya bahagia, senang selalu, Masya Allah. Dan ajib, ya, kalau misalkan saya boleh cerita, juga ada, ya, yakni di antara guru kita yang Masya Allah wajahnya berseri-seri, dan sering ana dengar solawat itu keluar dari lisannya karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini ini yang kelima. Yang keenam, ya, dari faedah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam min huquqihi ala ummatihi muqabil al-khairil azim alladhi hasala lahum bisababihi. Bahwa bersolawat kepada beliau, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan salah satu dari hak beliau, di antara hak-hak beliau yang wajib ditunaikan atau yang seyogyanya ditunaikan atas umatnya, ya, di samping kebaikan yang sangat besar yang akan didapat oleh para hamba, para mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 6 dari 6 faedah, ya, mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah berikutnya yang akan kita bahas, ya, dalam kesempatan ini, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah tentang siyaghu as-salati alaih, yakni bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bacaan solawat itu bagaimana, ya? Ulama berkata, fahiya katsirah, banyak, ya. Saya cukupkan dua hal, ya. Yang pertama, ya, solawat yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdurrahman bin Abi Layla. Sekali lagi, dari hadis Abdurrahman bin Abi Layla, ya. Dia berkata, laqiyani Ka'bu ibn Ujrah. Aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, faqal, beliau berkata, ala uhdi laka hadiyatan, maukah aku berikan kepada engkau sebuah hadiah? Subhanallah, ya, tahadu tahabu, berilah hadiah, niscaya saling mencintai. Dan hadiah yang paling besar adalah ilmu, ya.
Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, maukah aku berikan hadiah kepada engkau? Sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku pernah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku menjawab, bala, fa'ahdiha li. Ya, aku mau, berikanlah hadiah itu untukku. Faqal, maka Ka'ab bin Ujrah berkata, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifas salatu alaikum ahlal bait, bagaimana mengucapkan salawat kepada kalian ahlal bait, bagaimana mengucapkan salawat kepada engkau, ya. Ini kita lihat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallimu 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagaimana kita mengucapkan salam kepada kalian. Kita lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkanlah oleh kalian. Qulu, ucapkanlah oleh kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Singkat, simpel, dan mudah dihafal. Ini salawat yang diajarkan langsung dari lisan Nabi kita yang kita cintai, lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya perbanyak ucapan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus begini. Ya. Dari padang lamun, ya, kita baca apa? Sholawat. Lagi duduk baca sholawat, ya, berdiri depan rumah baca sholawat, jalan baca sholawat, ya. Kemudian di pagi hari sholawat, siang hari sholawat, sore hari sholawat, ya. Kemudian malam hari sholawat, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, ya, bacaan yang kedua adalah hadis, didasari dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka berkata, yakni para sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, wahai Rasulullah, bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan yang kedua. Ya, bacaan yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan yang kedua. Ini tata cara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang terakhir, ya, yang juga sangat penting sekali, tentang al-mawatin. Al-mawatin jamak dari mautin, yakni tempat-tempat, ya, yang disyariatkan kita bersolawat padanya. Itu di mana saja dan kapan saja. Ya, ini penting sekali agar kita bersolawat
sesuai dengan contoh dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik kita adalah mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini. Jadi kita ikuti terus sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan kita contoh, yang tidak dikerjakan sama Rasulullah SAW kita pun tidak melakukannya. Yang pertama, ba'da tasyahud fi jami'is salawat wa huwa ruknun ba'da tasyahudil akhir inda jam'in min ahli ilm. Tempat yang pertama, kapan baca salawat adalah setelah tasyahud, ya, di seluruh salat, dan ia merupakan rukun setelah tasyahud akhir menurut kebanyakan ahli ilmu, atau menurut jam', yakni sekelompok dari ahlul ilmu. Ini yang pertama. Jadi setelah tasyahud, tempat yang disyariatkan, ya, membaca salawat. Nah, itu kita baca salawat di situ. Ya. Yang kedua, fit tasyahudil awwal wa akhiril kunut. Di tasyahud yang pertama dan di akhir kunut. Ya. Yang ketiga, fi salatil janazati ba'da takbiratis tsaniyah. Yang ketiga, ini ada di salat jenazah setelah takbir yang kedua. Ya. Takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir yang kedua baca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir yang ketiga baca doa untuk si mayit. Ya. Kemudian yang keempat, inda dukhulil masjid wa inda al-khuruj min. Ketika masuk masjid dan ketika keluar masjid. Kita baca bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya. Dan kita pun ketika keluar masjid, keluar kaki kiri, kita baca sholawat, ya, untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan tentunya di masa sekarang, ya, kita belum bisa ke masjid, ya, karena ada anjuran dari pemerintah untuk sholat di rumah dan dari ahli medis untuk sholat di rumah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini. Ya, kita sudah sangat-sangat rindu dengan masjid, sangat-sangat rindu. Ya, jadi jangan dikira mereka-mereka tidak rindu sama masjid. Ya, sangat rindu sama masjid. Ya, tapi kawan-kawan dan kita semua, ya, karena ada wabah ini bersabar, ya, dan ini insyaallah untuk kemaslahatan bersama. Ya. Yang keempat, yang kelima, bukan yang keempat, ya. Yang kelima, inda ijtima'il qaum wa qabla tafarruqihim lil hadis. Ini yang kelima penting, ya. Ketika berkumpul dengan kawan-kawan, sama kaum, dan ketika mau mau berpisah, ya, dari ngobrol-ngobrol kita baca sholawat, walaupun sir sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian baca doa kafarat majelis, subhanakallahumma bihamdika, dan seterusnya. Ya. Nah, ini tempat sholawat tuh. Jadi tempat sholawat tuh banyak, ya, dan waktu bersholawat banyak. Ini didasari dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau berkata haditsun hasanun sahih. Rasulullah SAW berkata, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan. Tidaklah suatu kaum bermajlis, ya,
dan mereka tidak menyebut nama Allah di dalam majlis tersebut dan tidak mengucapkan sholawat untuk Nabi mereka, maka mereka mendapatkan kerugian. Illa kana alaihim tirah, melainkan akan ada kerugian pada mereka. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah azab mereka, dan kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah ampuni mereka. Jadi kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat kita ketika kita kumpul-kumpul. Ketika mau pulang, kita mau berpisah dengan kawan-kawan, ya kita baca salawat, ya. Tapi salawatnya sendiri-sendiri, ya. Tidak rame-rame, tidak dipimpin, ya. Itu. Kemudian yang keenam, indal hammi wasyada'idi wa talabil maghfirati fid du'a. Ya. Ketika kita menghadapi kesusahan, ya, kegundahan, kesempitan, dan ketika kita minta ampunan kepada Allah dalam doa kita, itu kita baca sholawat, ya. Ini jadi ini jalan keluar daripada masalah sholawat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ketujuh, inda istiftahil khutab lid-durusi wa ghairiha makrunan bis-sana'i 'ala Allah ta'ala wa inda khatmiha. Ya. Yang ketujuh, ketika membuka khutbah. Ketika membuka khutbah, ketika membuka ceramah, ketika membuka pengajian, kita bersolawat, ya. Ketika membuka pelajaran, kita bersolawat sambil dibacakan juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita juga bersolawat ketika menutup kajian, ketika menutup pengajaran, ya. Ketika kita nutup majlis, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, fi awalin nahari wa akhirih ma'adhkaris sabahi wal masa. Kita baca solawat di awal waktu siang dan di akhirnya, yakni di pagi dan petang. Baca solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang ke-9, tempat solawat adalah ba'dal adzan, wa dzalika min wasail syafa'ah. Kita baca solawat kepada Nabi Muhammad setelah azan. Setelah kita mendengarkan azan, baca solawat. Dan kata ulama, wa dzalika min wasail syafa'ah. Ini merupakan wasilah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita semua tahu bahwa kita yakni tidak lama hidup di dunia, pasti meninggal, ya. Tapi kita minta pada Allah umur panjang dalam ketaatan, ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah azan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ke-10 dan ini terakhir dari tempat-tempat yang banyak, ya, yang tidak semua disebutkan di sini. Yang ke-10 adalah inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebutkan beliau, ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebutkan salawat, kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dasari dengan hadis yang ada di Sunan At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadisnya hasan sahih gharib, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak mengucapkan salat kepadaku, ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, langsung kita mengucapkan sholawat. Jangan tunggu-tunggu lagi, kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena apa? Karena orang yang bakhil itu orang yang tidak mau bersolawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, ya. Kita tahu tadi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kalau kita solawat dapat berapa?
10. Ya kan? Dapat 10. Nah, rugilah kita kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mau memberikan manfaat untuk diri kita, ya. Ya, orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak mau mengasih manfaat kepada dirinya sendiri. Maka ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita ucapkan sholawat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat-tempat yang lain yang banyak yang tidak bisa disebut, dan ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah cukup pembahasan tentang keutamaan sholawat dan tentang faedah dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu mengingatnya, dan marilah kita terus memperbanyak sholawat, ya, dalam hidup kita ini, agar hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita cukupkan sampai di sini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.